Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Maulid Sari dan di sini saya akan menjelaskan kenapa dari 32 soal yang diberikan jawabannya adalah ini gitu. Dan langsung saja, itu soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan variasi bahasa dalam masyarakat? Jawabannya yaitu yang benar adalah A. Perbedaan dalam penggunaan bahasa yang dapat diamati di antara individu atau kelompok orang dalam komunitas tertentu. Kenapa jawabannya A? Karena karena hal ini terjadi eh, bahasa adalah cerminan dari masyarakatnya dan terus berkembang seiring waktu. Lanjut ke nomor 2, variasi bahasa yang terkait dengan faktor-faktor sosial seperti pendidikan, usia, dan latar belakang etnis dikenal sebagai apa? Dan jawaban yang benar adalah A, variasi sosial. Karena di dalam bahasa itu menunjukkan hubungan erat dengan identitas sosial individu. Ya, seperti juga yang sudah di-mention di soal tadi, latar belakang etnis. Nah, ya kira-kira jawabannya adalah variasi sosial. Apa yang dimaksud dengan dialekologi? Dan jawaban yang benar yaitu C. Subdisiplin sosiolinguistik yang mempelajari variasi bahasa dalam masyarakat. Penjelasannya adalah eh, menurut yang saya baca dari internet, dia dialekologi adalah cabang yang mempelajari variasi geografis dalam bahasa. Dan geografis di sini yaitu dialek regional gitu. Dan bagaimana faktor geografis tersebut mempengaruhi bahasa tersebut. Terus yang nomor 4, variasi bahasa yang berkaitan dengan perbedaan dalam penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi tertentu disebut, jawaban yang benar itu B, variasi fungsional. Penjelasannya karena dari soal tadi itu eh, yang berkaitan dengan perbedaan dalam penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi tertentu. Nah, konteks komunikasi tertentu bisa kita artikan itu menentukan pilihan bahasa seperti kapan harus formal dan kapan harus bahasanya disebut sederhana. Terus yang kelima, bagaimana variasi bahasa dapat terjadi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan jawaban yang benar yaitu B, melalui pergantian frasa atau kata-kata. Karena bahasa itu bersifat elastis mungkin dan berubah sesuai zaman. Kayak 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 pada zaman zaman Gen Z, pada zaman gen milenial gitu. Itu dari kosakatanya, dari slangnya atau gaya bicaranya pun berbeda gitu. Sesuai pada media teknologi dan sosial pada zaman-zamannya masing-masing. Terus soal yang keenam, apa yang dimaksud dengan variasi bahasa berdasarkan gender? Yaitu perbedaan dalam penggunaan bahasa oleh pria dan wanita. Jawabannya A, gitu. Perbedaan dalam penggunaan bahasa oleh pria dan wanita. Karena dari riset yang sudah dibuktikan bahwa pria dan wanita menggunakan bahasa yang berbeda, gitu. Baik itu dari kata-katanya, intonasinya, maupun secara gramatikalnya. Dan perbedaan ini juga bisa kita temui
di masyarakat khususnya pada sekolah-sekolah ternama gitu loh, atau suatu institusi gitu loh, di mana kita bisa bedakan cewek-cewek dan cowok-cowok yang ada di institusi dengan cewek-cewek cewek dan cowok pada lingkungan masyarakat masyarakat eh, yang bisa dibilang secara pendidikan itu rendah kelihatan. Terus soal yang ketujuh, variasi bahasa dalam masyarakat mencerminkan apa? Dan jawabannya adalah B, keragaman dalam komunikasi manusia. Karena menurut 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 saya bahasa tidak hanya alat untuk komunikasi, tetapi juga mencerminkan keanekaragaman dari masyarakat bahasa tersebut gitu loh, dari sosialnya, budayanya maupun identitasnya. Terus soal nomor 8, variasi bahasa dalam masyarakat mencakup perbedaan dalam apa? Dan jawaban yang benar yaitu C, perbedaan dalam kosakata. Karena variasi variasi bahasa khususnya pada kosakata mencerminkan budaya tersebut, budaya dan sejarah di setiap kelompok. Dan soal yang ke-9, apa yang memengaruhi penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari dan identitas individu? Jawaban yang benar itu faktor sosial. Eh, Faktor sosial itu seperti kelas, hierarki, pekerjaan, dan eh, hubungan antar satu sama lain gitu, yang memilih bahasa mereka sendiri untuk mencerminkan identitas mereka gitu. Dan lanjut ke soal yang 10, yaitu apa yang dimaksud dengan dialek? Jawaban yang benar yaitu B, ragam bahasa yang dipengaruhi oleh wilayah geografis. Penjelasannya itu karena sesuai dari penjelasan dan yang sudah saya baca bahwa dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh orang-orang di wilayah tertentu gitu. Contohnya kayak dalam bahasa Banjar itu kalau anak-anak disebut anak-anak, sementara di Jakarta menggunakan anak-anak. Lanjut soal nomor 11, bagaimana status sosial ekonomi seseorang dapat mengaruhi penggunaan bahasa? Dan jawaban yang benar yaitu A, mereka akan menggunakan bahasa yang lebih formal. Penjelasannya, kalau kita lihat secara status sosial ekonomi, itu sangat mempengaruhi seberapa formal bahasa yang digunakan oleh seseorang. Ambil contoh seorang yang memiliki status ekonomi yang lebih tinggi, pastinya menggunakan bahasa yang formal, terstruktur untuk menunjukkan bahwa mereka itu berpendidikan. Sebaliknya, ketika ada seseorang yang menggunakan bahasa yang lebih informal, itu bisa kita ketahui gitu, itu jadi salah satu trait atau salah satu bisa bilang tanda bahwa orang tersebut memiliki status sosial yang lebih rendah. Lanjut ke soal yang ke-12, dalam konteks variasi sosial, bagaimana pekerjaan atau profesi seorang dapat memengaruhi bahasa yang mereka gunakan? Jawaban yang benar yaitu D, bahasa mereka mungkin berbeda dari bahasa yang digunakan oleh pekerjaan lain.
karena bahasa yang digunakan oleh seseorang dalam pekerjaan A itu bahasanya, kosakatanya itu berbeda dengan orang yang memiliki pekerjaan B gitu loh. Kayak ambil contoh dalam ruang lingkup pekerjaan yang berhubungan dengan polisi itu menggunakan istilah-istilah yang tidak bisa dipahami oleh masyarakat awam, kayak investigasi, terus laporan hasil investigasi, terus juga kayak dokter, kan bahasanya bahasa apa atau jargon-jargon itu berbeda dengan profesi yang lain. Terus soal yang ke-13, apa yang dimaksud dengan slang dalam konteks variasi sosial dan bahasa? Jawabannya A. Variasi bahasa yang sering digunakan dalam kelompok sosial tertentu atau subkultur. Slang itu sendiri yaitu kosakata atau ekspresi yang tidak formal yang digunakan oleh suatu kelompok sosial gitu loh. Ambil contoh di internet gitu kan, bisa kita ambil slang dari Gen Z kayak skibidi toilet dan segala macam. Nah, itu termasuk slang. Dan itu termasuk dalam variasi bahasa dalam konteks sosial. Terus lanjut ke soal yang ke-14, bagaimana penggunaan slang berhubungan dengan variasi sosial dalam bahasa? Jawaban benar itu C. Slang sering digunakan dalam kelompok sosial tertentu atau subkultur. Penjelasannya karena slang tersebut mencerminkan identitas dan identitas kelompok sosial tersebut gitu loh. Ambil contoh dalam komunitas gamer itu mereka memiliki slang tersendiri, kayak noob itu artinya tidak 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 pro atau tidak mahir dalam game tersebut, atau mungkin slang GG itu bisa diartikan good game, yang dimana orang yang diberikan slang GG itu mahir gitu, handal dalam memainkan game tersebut. Atau AFK, away from keyboard, di mana artinya tersebut suatu player atau pemain tersebut jauh dari keyboard atau komputer atau dari gamenya. Lanjut ke soal nomor 15. Mengapa imigran dapat membawa variasi bahasa mereka sendiri ke suatu daerah? Dan jawaban yang benar itu C, karena imigran membawa pengaruh bahasa mereka dari negara asal mereka. Karena begitu, karena dari pengetahuan saya dari film ya, imigran sering membawa elemen bahasa mereka gitu, mulai dari aksen, kosakata, tata bahasa ke komunitas yang mereka diami gitu. Terus lanjut ke soal nomor 16. Apa yang dimaksud dengan pidgin dalam konteks variasi bahasa? Dan jawaban yang benar adalah bahasa sederhana yang muncul sebagai alat komunikasi antara dua kelompok yang memiliki bahasa berbeda. Kenapa jawabannya B? Karena dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh dosen saya bahwa pidgin adalah bahasa yang berkembang ketika dua kelompok dari kelompok dengan bahasa berbeda itu berkomunikasi gitu loh. Yang awalnya mereka tidak bisa, dan karena itulah mereka menciptakan bahasa sederhana dan kosakata yang sederhana juga gitu loh. Terus soal nomor 17, bagaimana Creole berbeda dari Pidgin? Jawabannya yaitu A. Creole adalah Pidgin yang telah menjadi ibu bagi suatu komunitas. Kenapa begitu jawabannya? Karena dari yang saya baca, Creole itu berkembang dari Pidgin ketika bahasa tersebut digunakan secara luas dan menjadi bahasa utama atau bahasa ibu dalam suatu komunitas. Dan lanjut ke nomor 18.
bagaimana penggunaan bahasa dapat mencerminkan identitas budaya seseorang? Jawaban yang benar adalah C. Bahasa adalah cerminan nilai dan tradisi budaya seseorang. Penjelasannya karena bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai instrumen atau alat untuk mengekspresikan budaya dari bahasa tersebut. Gitu. Mulai dari kosakatanya, mulai dari gaya bicaranya, dan juga istilah-istilah yang mencerminkan uniknya tradisi dan nilai-nilai pada kelompok tersebut, nilai budaya kelompok tersebut. Lanjut ke nomor 19, mengapa penting untuk memahami variasi bahasa dalam suatu masyarakat? Dan jawaban yang benar adalah D, untuk mempromosikan inklusi atau toleransi. Mengapa penting? Karena menurut saya dengan memahami variasi bahasa kita bisa menghindari diskriminasi bahasa itu atau linguistik, dan bisa secara perlahan memberikan harmoni sosial tersebut. Dan lanjut ke soal yang nomor 20, apa dampak globalisasi terhadap variasi bahasa? Dan jawaban yang benar adalah C, bahasa global seperti Inggris semakin banyak digunakan. Penjelasannya karena kan ini menyangkut global, di mana global itu mendunia, dan bahasa yang menyatukan dalam aspek apapun, mau itu bisnis, mau itu pendidikan, atau teknologi, lingua francanya itu bahasa Inggris. Nah, terus lanjut ke soal nomor 21. Contoh variasi geografis dalam pengucapan fonologi adalah, jawaban yang benar D, perbedaan dalam cara berbicara antara orang dari berbagai wilayah. Penjelasannya variasi fonologi itu menunjukkan perbedaan dalam pengucapan kata-kata yang bisa diamati dari wilayah pada penggunaan bahasa tersebut. Gitu. Terus lanjut ke soal nomor 22, apa yang bisa menjadi contoh variasi leksikal dalam bahasa? Dan jawaban yang benar adalah A, perbedaan dalam kosakata yang digunakan untuk mengenal. Penjelasannya kenapa? Karena variasi leksikal itu berkaitan dengan kosakata di berbagai komunitas. Ambil contoh di Inggris sama di Amerika, yang dimana bahasa Inggrisnya kentang goreng itu di dalam bahasa Inggris disebut chips, sedangkan di Amerika itu fries. Nah, untuk soal nomor 23, perbedaan dalam urutan kata dalam kalimat disebut variasi apa? Dan jawabannya itu variasi tata bahasa. B, sintaksis. Karena sintaksis ini mengacu pada aturan untuk membentuk suatu kalimat. Gitu. Variasi ini muncul ketika kita menulis gitu, atau typing. Gitu. Berbeda halnya ketika kita berbicara, kita tidak terlalu memerlukan sintaksis. Yang penting lawan bicara paham. Lanjut soal 24, itu variasi geografi dalam bahasa mencerminkan apa? Dan jawaban yang benar adalah B, kekayaan dalam keragaman bahasa di seluruh dunia. Variasi geografis ini sendiri menunjukkan bahwa keberagaman bahasa dipengaruhi oleh lokasi atau wilayah tersebut, wilayah tertentu. Bisa
bisa kita lihat pada bahasa Inggris Britania, bahasa Inggris Amerika, bahasa Inggris Australia, Nigeria, Jamaika gitu. Dan lanjut ke soal nomor 25, apa yang dimaksud dengan variasi fungsional dalam bahasa? Dan jawaban yang benar adalah B. Perbedaan dalam penggunaan bahasa tergantung pada konteks atau tujuan komunikasi. Penjelasannya itu variasi fungsional, contohnya kayak gaya berbicara ketika seseorang melakukan presentasi akan berbeda dengan gaya orang tersebut berbicara saat bercanda dengan teman. Lanjut soal nomor 26. Ketika berbicara dengan atasan di tempat kerja atau dalam situasi resmi, bahasa yang digunakan cenderung menjadi, jawabannya A, lebih formal. Karena dalam situasi resmi, apalagi kita menghadap ke orang yang memiliki jabatan tinggi pada kita, otomatis tingkat formalitas meningkat gitu loh. Dan cenderung sering menggunakan kosakata yang lebih sopan, tertata rapi, dan menghindari slang untuk menciptakan image bahwa kita itu profesional. Lanjut ke nomor 27, bagaimana bahasa yang digunakan dalam surat resmi atau dokumen akademik berbeda dalam bahasa dalam percakapan lisan? Jawabannya B, bahasa tulisan lebih formal dan terstruktur. Karena dari soal ini yang dimana bahasa yang digunakan dalam surat resmi atau dokumen akademik sudah pasti menggunakan tulisan lebih formal terstruktur. Karena pembacanya mengharapkan keseriusan kita gitu loh. Dan juga bahasanya harus terstruktur dan formal karena kita sedang membuat surat atau dokumen yang sifatnya formal. Lanjut ke soal 28, bahasa yang digunakan dalam media massa seperti berita televisi atau surat kabar cenderung A, jawabannya lebih formal dan disesuaikan dengan audiens yang lebih luas. Karena media massa itu sendiri menggunakan bahasa formal agar bisa dipahami oleh masyarakat gitu loh. Dan sekiranya informasi tersebut jelas dan tidak ambigu. Soal nomor 29, bagaimana karakter-karakter dalam pertunjukan teater, film, atau komedi mungkin menggunakan bahasa? Jawaban yang benar adalah A. Mereka sesuai dengan karakter mereka. Mereka menggunakan aksen tertentu, slang, atau gaya berbicara yang khusus. Penjelasannya itu seperti pada umumnya kita menonton teater, film, komedi, atau fiksi, penggunaan bahasa mereka itu mencerminkan karakter mereka gitu. Misal karakter ini noble atau dari kerajaan, otomatis bahasa yang mereka gunakan itu dan slang mereka, gaya bicara mereka itu gaya bicara mencerminkan karakter yang berstatus sosial tinggi dan berpendidikan tinggi. Beda dengan karakter yang dari status sosial rendah seperti petani mungkin. Nah, dan tokoh-tokoh tersebut dalam pertunjukan, karakter tersebut dalam pertunjukan kayak teater tadi, film atau komedi itu boleh jadi sama ketika latar belakang tokoh sama, tapi pada umumnya berbeda gitu. Lanjut ke soal nomor 30, bahasa yang digunakan dalam upacara pernikahan, pemakaman, atau acara formal lainnya seringkali memiliki, jawaban yang benar adalah D, bahasa khusus dan protokol komunikasi yang berbeda. Penjelasannya karena di setiap upacara pernikahan, pemakaman, dan acara formal lainnya itu tergantung dari yang mengadakan event-event tersebut gitu loh.
ada yang formal, ada yang informal gitu loh, tergantung dari yang mengadakan eh, acara-acara tersebut gitu. Lanjut ke soal motif 31, ketika berkomunikasi dengan anak-anak, orang dewasa mungkin menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan kata-kata yang lebih sederhana. Jawabannya B. Karena pada dasarnya ketika berkomunikasi atau berbicara dengan anak-anak, orang dewasa mau tidak mau menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak-anak agar anak tersebut paham dan bisa berkomunikasi gitu loh secara nyaman tanpa adanya ambiguitas di antara dua pembicara gitu, dua sisi. Dan soal nomor 32, apa yang mencerminkan variasi fungsional dalam bahasa? Dan jawabannya adalah A. Fleksibilitas dalam beradaptasi dengan berbagai situasi komunikasi dan memilih bahasa yang sesuai dengan norma dan konvensi sosial yang berlaku. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa kenapa jawabannya A, karena orang yang memiliki kemampuan berbahasa dua bahasa yang berbeda, ambil contoh bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ketika mereka bicara pada seseorang di satu percakapan dan bisa gonta-ganti bahasa, itu dia memiliki kemampuan kode switching gitu. Ini menunjukkan bahwa kode switching itu adalah salah satu bukti bahwa fleksibilitas gitu loh dalam beradaptasi di berbagai situasi kondisi untuk berkomunikasi gitu. Dan kiranya itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.